Ya mohon izin Ustadz Hilman, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Masya Allah, ini walafiat. kita baru ketemu ya Ustadz Ya ya. baru ketemu ya, Masya alhamdulillah ya. Allah. Ustadz ini benar nggak sih, ini kan katanya laki-laki kalau mau berpoligami kan harus apa-apa bersikap adil. Harus adil, 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 kan dari tadi kita ngomonginnya adil-adil aja nih. Emangnya kalau mau poligami udah cukup ya patokannya cuma adil doang? Apa aja sih emangnya Ustadz? Mohon izin silakan. Baik Kak Aja, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Tema kita pagi ini bagus sekali ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bagus sekali. Bagus banget. Dan tentu ini jadi satu pengetahuan yang harus kita kuatkan di dalam hidup kita, terutama tentang rumah tangga. Bicara tentang adil, kalau secara makna, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seorang suami ingin dikatakan adil, sebelum kita bahas poligaminya ya, maka dia harus adil dulu terhadap dirinya sendiri dalam menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Seorang suami harus tahu apa tugasnya sebagai seorang suami. Bagaimana dia menghadirkan ketaatannya kepada Allah. Bagaimana kemudian dia menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidupnya, dalam ketaatannya kepada Allah. Sekarang begini, bagaimana mungkin seseorang bisa beradil kepada manusia yang lain kalau kemudian dia tidak bisa berlaku adil terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka bicara tentang keadilan di dalam bab rumah tangga, maka poin utamanya adalah bagaimana seorang suami bisa menempatkan perannya, posisinya di rumah tangga untuk menghadirkan kebaikan kepada istrinya, kepada keluarganya. Begitupun ketika misalnya punten mohon maaf, kita ditakdirkan untuk menikah lagi, maka hati-hati, adil ini kita harus pastikan bisa berlaku sama kepada siapapun. Jadi kalau yang tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, sekarang berlaku sama. Apakah diantaranya? Nafkah. Nafkah ada dua, ada lahir dan batin. Lahir mungkin bisa sama, karena terhitung gitu ya. Uang yang dikasih berapa sama, mobil yang dikasih mungkin sama. Tapi pertanyaannya apakah nafkah batin bisa sama atau tidak? Maka oleh karena itu sebenarnya tadi apa yang Ustadz Syam sampaikan, anjuran dalam rumah tangga itu lebih diutamakan monogami, bukan poligami. Ya, poligami itu memang disyariatkan tapi tidak bukan sesuatu yang harus disiarkan. Memang dibolehkan tapi tidak diperintahkan. Artinya apa? Kita harus bisa menempatkan posisi kita dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa adil, maka cukup satulah. Sekarang bagaimana mungkin misalnya punten mohon maaf ya. Boleh jadi kita bisa berlaku adil. Tapi apakah istri kita yang dipoligami itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama atau tidak? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas tangisan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas penderitaan orang lain? Maka hati-hati, Nabi SAW pernah memberikan satu peringatan kepada kita. Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia cenderung kepada salah satu di antara keduanya, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Allahu Akbar. Maka ini menjadi satu hal yang perlu kita kuatkan menjadi seorang suami untuk berhati-hati. Jangan memudahkan poligami karena kita mikirnya enaknya aja. Tapi juga lihat konsekuensi logis yang kita akan dapatkan. Bagaimana kalau kita belum bisa membahagiakan satu mau nambah dua. Satu aja belum bisa bahagia apalagi dua. Maka pastikan keadilan itu benar-benar kita pikirkan matang-matang karena ini bisa berdampak dengan konsekuensi yang lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Nah ini ya jamaah ya, jadi bukan hanya sekedar adil-adil dalam nafkah aja. Kadang nafkahnya juga belum tentu adil ya kan. Nah apalagi dalam soal batin tadi ya Ustadz Hilman ya, gak kehitung lagi gimana hitung-hitungnya kan, takut. Nah nauzubillah. Ya lanjut ya Ustadz Maulana. Mohon izin nih Ustadz. Ya jadi sebenarnya kan nah ini lagi-lagi ya alasan laki-laki mau poligami karena istrinya udah gak produktif. Wow enak banget ya ngomongnya, apalagi istrinya baru lahiran misalnya. Oh kamu udah gak produktif, kamu udah gak bisa jaga badan, kamu tuh kurang perawatan. Wow tiba-tiba komplain.
tuh. Nah, itu namanya abis manis sempat dibuang. Setelah Subhanallah. dinikmati, nauzubillah, summa nauzubillah, setelah tidak produktif lagi, lalu dibuang. Jadi kalau seperti itu, Nah, berarti itu. tidak ada orang punya nenek. Sabar. Mana nenekmu? Sudah Sabar. diceraikan. Sabar. Mana Ustaz, nenekmu? tenang, Sudah tenang. diceraikan. Enaknya Kalem, itu. kalem. Ini Aceh yang nanya kalem, Ustaz. kalem, Udah, kalem. Ustaz, Kasihan istighfar. itu. Kalem, Ustaz. Istighfar, Ustaz. Istighfar. Coba balikan. Kalau dia tidak produktif, dia mau ditinggalin. Mau Iya, juga. iya, Ustaz. Kamu yang maaf Ustaz, maaf Ustaz dibahas. Oh, iya, Ya udah, Sabar, 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 Ustaz, sabar ya. Tenang, Jamaah insya Allah ini ayah jalan Ustaz. daripada nanti makin heboh ya, karena padahal saya yang kesel tadi, tapi jadi Ustaz Maulana makin kesel ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah. Mau nggak kalau digituin juga? Gak mau Ustaz. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.